Halo, selamat malam saudara. Kemarin Jawa Barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi. Sebanyak 962 kasus baru menyusul munculnya klaster baru di sekolah calon perwira Angkatan Darat secapa Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat. Apa langkah selanjutnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sapa Indonesia Malam juga akan menayangkan perbincangan jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanurejo dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menjawab isu seputar Kementerian BUMN. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam hari ini, saya Sofi Syarif. Saudara, kemarin Indonesia mengalami lonjakan kasus positif COVID-19 tertinggi sejak Maret 2020 lalu. Lonjakan ini disebabkan adanya klaster penularan COVID-19 yang baru di sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat secapa di Bandung, Jawa Barat. Penambahan kasus positif corona di Indonesia kemarin menjadi yang tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Penambahannya mencapai 2.600 lebih dalam satu hari. Pemerintah mengungkap besarnya penambahan ini berasal dari penularan klaster sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat secapa AD. Penambahan sebanyak 1.200 lebih kasus positif ini berasal dari pusat pendidikan yang berada di Bandung itu. Penambahan yang cukup banyak untuk Provinsi Jawa Barat ini didapatkan dari klaster yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi sejak tanggal 29 kemarin berturut-turut, yaitu klaster di Pusat Pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat. Yang kita dapatkan keseluruhan kasus positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang. Ini terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih yang ada di sana. Dari jumlah 1.262 kasus positif yang kita identifikasi, hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan kita lakukan isolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi karena ada keluhan meskipun dalam derajat keluhan ringan. Dengan adanya klaster ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat mewajibkan warga di sekitar secapa Bandung menjalani tes corona. Wali Kota Bandung pun diminta membatasi aktivitas warga di sekitar secapa. Pengetesan lingkungan sekitar itu wajib hukumnya, bukan pilihan. Jadi nggak boleh nolak, ya. Karena di Sukabumi dulu pelajarannya bocor juga ke wilayah sekitarnya, sehingga itu akan dilakukan oleh Pak Wali secepatnya. Yang kedua, saya sarankan kawasan di Hegarmanah dan sekitarnya dilakukan PSBM secara ketat, yaitu pembatasan sosial berskala mikro. Jadi jalan-jalan masuk akan ditutup, nanti yang boleh masuk hanya penghuni. Yang kira-kira sekunder, tersier kegiatan itu saya titip ke Pak Wali untuk 14 hari ditutup dulu, ya, untuk memastikan tidak ada kebocoran. Penambahan kasus positif corona di pusat pendidikan juga terjadi hari ini. Sebanyak 99 anggota TNI Angkatan Darat di lingkungan Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikpom Cimahi positif terjangkit corona. 99 anggota Pusdikpom TNI Angkatan Darat yang positif terdiri dari 74 siswa dan 25 anggota organik Pusdikpom. Dinas Kesehatan Kota Cimahi menelusuri sebaran virus termasuk menggelar rapid dan swab test di 13 pusat pendidikan militer di wilayah Cimahi. Ada suatu saya telepon dan pusdiknya bahwa yang sangat kami khawatirkan mereka kan sudah bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, masyarakatnya mana kan mungkin juga lupa. Kan itu menjadi persoalan tersendiri. Bagaimana gugus tugas men-tracking itu. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebut mayoritas kasus positif di Pusat Pendidikan TNI Angkatan Darat, baik di Bandung dan Cimahi, tergolong orang tanpa gejala. Kini kedua pusat pendidikan itu sudah diisolasi sesuai dengan protokol kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait klaster baru secapa Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat ini? Kita sudah tersambung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam. Kang Emil dengan Sofi, Kompas TV. Selamat Mbak Sofi dan pemirsa Kompas TV. Kang Emil sehat ya? Alhamdulillah sudah dites lebih dari 5 kali. Udah negatif ya? Oke, dipertahankan seperti itu Kang Emil. Begini, hingga malam hari ini, apa perkembangan, apa laporan yang masuk ke Anda terkait klaster secapa Angkatan Darat yang sudah diterima, Kang Emil? Ya, jadi saya sudah koordinasi dengan Panglima TNI, Mbak, bahwa penanganan institusi vertikal ini memang akan dikendalikan oleh pihak pusatnya. Oke. Saya juga sudah diskusi dengan Pak Doni Monardo. Karena Mbak juga harus paham ya, sebagai gubernur atau Pak Odin sebagai wali kota kan ada area-area yang tanggung jawabnya itu vertikal langsung ke Jakarta atau pemerintah pusat. Nah, jadi Panglima TNI menyanggupi bahwa penanganan yang di pusdik-pusdik ini menjadi tanggung jawab TNI. Tugas dari kami, gugus tugas kota, kabupaten, dan provinsi adalah melakukan penyisiran di radius di luar kompleknya. Jadi warga-warga sekitar kan berdekatan, warung-warung dan sebagainya. Nah, contohnya yang di Bandung ini sudah kita lakukan PSBM. PSBM ini adalah karantina wilayah, ya, pembatasan sosial berskala mikro. Jadi radius sekian kilometer dari pusat pendidikan itu akan ditutup, keluar masuknya hanya untuk warga selama 14 hari. Nah, kemudian warga tidak boleh menolak, wajib melakukan tes swab atau PCR untuk memastikan apakah tidak ada kebocoran dari wilayah yang terjadi pandemi. Nah, kemudian kita sudah lakukan juga tracking, tracing kepada keluarganya juga. Jadi ada di luar komplek itu ada 2 rombongan yang kita tes, yaitu adalah tetangga atau warga sekitar, 2 adalah keluarga. Karena biasanya kan siswa-siswa pendidikan ini suka pesiar, Ya, atau betul. istilahnya keluar seminggu sekali kan. Nah, itu yang kita tracing untuk memastikan. Saya kira Mbak bisa lihat juga per hari ini kan laporan kami turun lagi kembali ke 100-an ya. Rata-rata memang Jawa Barat itu sebelum ada lompatan ini rata-rata 50, 60 sesuai dengan hitungan dan prediksi kita. Maka semua kasus yang tadi Mbak sebutkan itu sudah kami laporkan semuanya, sudah diumumkan juga secara hitungan angka, sehingga hari ini sudah di angka 100 dan besok kelihatannya turun lagi di bawah 100 sesuai pola yang kita pahami, Mbak. Spesifik untuk secapa, Kang Emil, jadi sampai dengan kemarin yang dirawat karena bergejala 17 dari 1.262. Apakah tetap seperti itu angkanya? Ya, jadi polanya gini, kalau pusdik-pusdik itu kan orang datang dari seluruh Indonesia. Orang-orang yang terseleksi, terpilih, fisiknya memang kuat-kuat lah ya. Ya. Tapi kan namanya virus ya masuk dan terdeteksi. Makanya 98%-nya itu OTG. Kalau OTG prosedurnya dia tidak perlu ke rumah sakit. Cukup diatur di ruang yang bersih, kemudian 14 hari makan obat, makan jamu, apapun ya, untuk menguatkan imunitas sehingga bisa 14 hari dites lagi sembuh. Tapi ada 2%, sekitar 17 per hari ini masih sama, Mbak. Yang kategorinya derajatnya sedang. Jadi juga artinya memang kita bawa ke rumah sakit, terbagi 2, ada rumah sakit militer Dustira di Cimahi dan RSPAD di Jakarta. Tapi angkanya belum berubah ya, tidak ada yang kemudian tiba-tiba mendadak langsung sehat lagi, tidak ada yang kemudian dari yang OTG itu jadi harus dirawat. Per sore tadi nggak ada. Biasanya kita kan update dan melakukan laporan ke publik jam 2 siang. Per jam 2 siang tadi data masih sama seperti yang disampaikan Pak Yuri. Oke, lalu kalau ditanya asal muasalnya, apakah Kang Emil sudah tahu, sudah ada tracing yang spesifik untuk mengetahui dari mana asal muasal sehingga bisa terjadi klaster di secapa Angkatan Darat ini? Ya, dari pengalaman, pertama yang Mbak tanya saya belum punya jawaban. Tapi kalau pengalaman waktu yang di Sukabumi ya Mbak, itu karena tadi Jawa Barat ini kan sejarahnya menjadi pusat pendidikan ya. Maka dikirimnya itu kan dari 34 provinsi. Makanya
histori perjalanan orang yang dari luar Jawa Barat itu yang tidak bisa kami ketahui. Maka saya sudah sampaikan ke Pak Doni agar mulai minggu ini semua pusat-pusat pendidikan berasrama yang siswanya datang dari seluruh Indonesia, bukan hanya dari Jawa Barat saja, itu proses seleksinya ditambahi dengan seleksi surat keterangan bebas COVID atau swab di provinsi masing-masing. Jadi misalkan ada yang dikirim dari kesatuannya atau dari institusinya dari Sulawesi kira-kira, nah ditesnya di sana dulu, jangan di kami. Nah, hasilnya kalau ternyata baik, baru dia terbang untuk sekolah. Jadi kami menduga seperti yang pola sebelumnya, virusnya itu datang dari luar Jawa Barat, dari siswa-siswa yang seluruh Indonesia yang kita tidak bisa kendalikan sejarah perjalanannya. Saya kira itu prediksinya, Mbak. Kang Emil, ini kan tadi ada pernyataan karena sempat pesiar, sempat bertemu juga dengan keluarga. Ini ada tracing dan juga tracking terhadap keluarga. Apakah ini kemudian dari siswa-siswa di Secapa yang tinggal hanya di Bandung atau Jawa Barat saja, atau dari luar kota juga? Kami kan kendali COVID-nya hanya di Jawa Barat. Artinya yang kami lakukan tes PCR di standar kami itu adalah yang di wilayah Jawa Barat. Tapi kami juga menginformasikan kepada keluarga-keluarga yang mungkin ada koordinasi ya? Ada koordinasi dengan provinsi lain. Jangan-jangan virusnya ada mungkin ya, mohon maaf kalau keliru, misalnya ada di luar provinsi Jawa Barat, dibawa oleh siswanya datang dari keluarganya. Jadi semua keluarga di seluruh Indonesia yang siswanya datang ke tempat tadi sudah kita informasikan. Nah, khusus untuk kami ya, kami hanya mengetes keluarga yang ada di wilayah administrasi gugus tugas Jawa Barat. Ini juga terjadi untuk yang di Cimahi, Kang Emil? Sama, itu protap sama, Mbak. Makanya kan kita berhasil mengendalikan klaster, ingat ya Mbak, klaster HIPMI di Karawang, klaster GBI di mana? Wah, itu panjang kan, berminggu-minggu Mbak, mengetes dari orang pasiennya, kemudian keluarganya, kemudian supirnya, asisten rumah tangganya, tukang warung, melelahkan. Makanya salah satu optimisme saya, Mbak, kalau kasusnya seperti ini, itu lebih terlokalisir. Karena ngumpulnya di satu tempat, maka OTG-nya dilokalisir di situ, yang sakitnya dilakukan di rumah sakit. Kalau dulu klaster yang tidak satu titik ya, itu panjang, kita sampai 5 minggu Pak, sampai ke titik akhir menyelesaikan. Kang Emil, singkat saja terakhir, ini kan kalau di Secapa atau di pusat pendidikan lainnya yang dari Angkatan Darat begitu, dari militer, ini kan semuanya disiplin, semuanya sehat. Itu saja akhirnya bisa muncul klaster sampai dengan 1.262 orang positif. Nah, untuk ini kan sebentar lagi ada tahun ajaran baru atau mungkin yang harus kembali ke kuliah. Apa kebijakan dari pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa tidak ada klaster-klaster baru terkait dengan institusi pendidikan, Kang Emil? Ya, jadi standar kita jelas, Mbak. Yang zona hijau itu yang boleh sekolah umum. Karena Jawa Barat dari 27 kota kabupaten hanya kota Sukabumi, maka hanya kota Sukabumi yang boleh melakukan proses persiapan. 26 wilayahnya belum boleh, kira-kira begitu. Kedua, kita lakukan tadi yang datang dari luar Jawa Barat wajib melakukan tes swab atau rapid minimal di daerah masing-masing sebelum datang ke Jawa Barat. Jadi problem Jawa Barat itu, Mbak, sekarang kalau lokal infeksi terkendali, tapi kasus impor ini memang nggak bisa dihindari di masa AKB ini, karena perjalanan orang dari seluruh Indonesia kan nggak bisa kami batasi datang ke Jawa Barat. Itu tantangan kami. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Tetap sehat terus, Kang Emil. Jangan sakit ya.